Update kasus Subang, kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang terbaru dari kepolisian. Pernyataan polisi sekarang mengalami jauh dari perkembangan buat ungkap kasus Rajapati Subang yang sangat sadis terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Polisi pun sudah pastikan jika ada sejumlah saksi yang sudah diperiksa terkait kasus Rajapati ibu dan anak di Subang ini bakal dinaikkan jadi tersangka pembunuh Tuti dan Amel di Subang. Tetapi, tentunya polisi sampai saat ini masih merahasiakan mengenai nama, siapa pelaku pembunuhan di Subang tersebut. Tapi sudah dipastikan tak lama lagi kasus pembunuhan Subang bakal terkuak. Kepastian adanya informasi saksi yang sudah diperiksa dalam kasus perampasan nyawa di Subang yang bakal dinaikkan tersangka datang dari dua polisi yang jelas saja kompeten dan di bidangnya. Pertama muncul dari Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol R.D. Achaniago. Menurut R.D. penyidik lebih intens melakukan pengusutan kasus tersebut baik kumpulan alat bukti ataupun pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Dan berdasarkan penyelidikan yang dilakukan sejauh ini menyebut calon tersangka mengarah pada beberapa saksi yang kemungkinan akan menjadi tersangka. R.D. pun sangat yakin dalam waktu dekat bakal umumkan tersangkanya. Dengan begitu, sebagai wujud jawaban jika penyidik tak ada kesulitan dalam mengusut kasus tersebut. Jadi sudah kami tegaskan beberapa waktu lalu juga memang tidak ada kendala hanya lebih diutamakan kehati-hatian, dan mengedepankan hak asasi manusia, ucapnya. R.D. Achaniago dinilai lebih berhak menyampaikannya apalagi setelah kasus ini diambil alih oleh Polda Jabar sejak Senin tanggal 15 November tahun 2021 atau bersamaan dengan tugas hari pertama Kapolda Jabar yang baru Irjen Pol Suntana. Kepada wartawan, di Sumedang, R.D. Achaniago mengatakan pengambil alihan kasus perampasan nyawa di Subang oleh Polda buat lebih mempermudah penyelidikan dan penyidikan. Sehingga alat bukti yang ditemui juga petunjuk kasus Rajapati Tuti dan Amel di Subang itu bisa disangkutkan dengan peralatan digital yang ada di Polda Jabar. Tak hanya itu, penanganan kasus tersebut juga dimaksudkan supaya lebih objektif dan efisien hingga hasilnya bisa jadi lebih baik. Kedua disampaikan oleh ahli forensik Mabes Polri Dr. Sumi Hastri Purwanti, yang disampaikan pada kanal YouTube Denny Darko. Dalam akun YouTube itu, Denny Darko sebagai ahli menerawang lewat kartu tarotnya pun mengundang Anjas Asmara secara virtual, atau Anjas di Thailand. Anjas sendiri sangat sering melakukan analisa terhadap kasus Rajapati Tuti dan Amel di Subang. Dirinya juga seorang dosen di Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. Kanal YouTube Anjas di Thailand dipenuhi dengan ratusan video tentang kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bahkan dengan nada bercanda, Denny Darko menyebut sekarang ganti nama bukan Anjas di Thailand tetapi Anjas di Subang. Ahli forensik Dr. Sumi Hastri yang hadir secara offline dengan Denny Darko mengatakan jika secara ilmiah memang telah mengantongi nama tersangkanya dan tinggal tunggu penyidik yang mengumumkan. Dalam obrolannya, Anjas banyak bertanya tentang DNA puntung rokok pada Sumi Hastri. Ahli forensik Sumi juga menjawab jika memang banyak puntung rokok di TKP, sebab kerap banyak orang di sana. Karena selain tempat tinggal, TKP tersebut juga jadi kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional. Sumi Hastri mengatakan memang di sana terdapat banyak puntung rokok dari bermacam merek, tetapi ada puntung rokok milik salah satu saksi yang diperiksa dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut. Sumi juga sebut dirinya sebagai dokter dan polisi memang harus berhati-hati buat memastikan dahulu tersangka, sebab harus ada pintu masuknya dari mana. Saya ingin memastikan dulu yakin orang itu terlibat dalam tindak pidana. Nah dari hasil pemeriksaan sekarang kan dari puluhan saksi bisa naik tersangka dari bukti-bukti yang kami periksa di laboratorium forensik, ucap Dr. Sumi.